I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Renita Yuni Pratiwi dengan NIM 16014201003 dari Robel 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah 3 pokok pembahasan dalam mata kuliah manajemen dan kepemimpinan dalam PAUD. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah manajemen dan kepemimpinan PAUD. Adapun pokok bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen, yang kedua adalah fungsi manajemen, yang ketiga adalah contoh manajemen dalam sebuah pendidikan. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen dalam sebuah pendidikan. Manajemen merupakan sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, serta juga pengawasan. Sebuah proses itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Adapun seorang pemimpin merupakan orang yang berpengaruh besar dalam sebuah lembaga atau berpengaruh besar dalam sebuah lingkungannya, sehingga ia memiliki kewajiban atau peranan yang penting agar sebuah pendidikan atau lembaga dapat berjalan dengan lancar. Baik tersebut, manajemen pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen, sehingga agar dapat mencapai tujuan lembaga yang ingin dicapaikan. Sehingga fungsi manajemen itu dapat terorganisasi, tersusun, terencana, dan tersusun dengan efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai agar sebuah lembaga itu dapat berdiri dengan sesuai apa yang diharapkan oleh seorang pemimpin. Baik, untuk pokok pembahasan yang kedua adalah fungsi manajemen. Untuk fungsi manajemen sendiri ada 4, yaitu fungsi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, serta juga pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan. Sebuah fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Baik, sebuah perencanaan ini dapat dilakukan sebuah lembaga PAUD. Misalnya lembaga PAUD, seorang pemimpin membuat perencanaan atau disebut dengan promes, serta RPPH sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang pemimpin atau guru agar sebuah pendidikan dapat diimplementasikan kepada peserta didik agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh lembaga. Yang kedua adalah pengelolaan. Pengelolaan merupakan sebuah kegiatan di mana seorang kepala sekolah dan guru melakukan sebuah kegiatan rapat di sekolah. Hal ini dilakukan apabila sebuah perencanaan dapat terrealisasikan atau tersusun dengan baik. Kemudian kepala sekolah melaksanakan sebuah pengelolaan kepada pendidik atau guru, sehingga kepala sekolah yang tadinya membuat sebuah perencanaan kemudian diimplementasikan kepada tenaga pendidik untuk meminta kerjasama antara guru dan kepala sekolah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan. Setelah kepala sekolah atau seorang pemimpin melakukan sebuah pengelolaan kepada tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidik ini melakukan implementasi kegiatan pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran dari hasil RPPH, kemudian diimplementasikan kepada peserta didik, sehingga setelah dilakukan sebuah pengelolaan, kemudian guru melakukan fungsi manajemen, yaitu sebuah manajemen pelaksanaan. Pada pelaksanaan ini, guru dapat mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang telah tersusun melalui LPPH. Kemudian yang keempat yaitu tentang pengawasan atau controlling. Sebuah fungsi manajemen yang keempat ini adalah apabila sebuah fungsi manajemen yang ketiga ini sudah dapat diimplementasikan dengan baik, maka kepala sekolah dapat melakukan sebuah pengawasan atau controlling apabila sebuah pelaksanaan ini perlu adanya evaluasi agar sebuah kegiatan pembelajaran kedepannya bisa dievaluasi atau diperbaiki kembali. Sehingga dengan adanya fungsi 4 manajemen tersebut, sebuah lembaga dapat berjalan atau mencapai sebuah visi misi yang sesuai dengan efektif dan efisien yang diharapkan. Baik, yang ketiga adalah macam-macam
Baik, yang ketiga adalah macam-macam fungsi manajemen. Yang pertama adalah manajemen sarana dan prasarana. Baik, untuk manajemen yang pertama adalah manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik. Pada manajemen ini, pada lembaga sekolah melakukan sebuah rekrutmen atau sebuah penerimaan peserta didik baru. Baik, yang pertama adalah manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik. Pada manajemen kesiswaan dapat kita lihat bahwa manajemen dalam kesiswaan yang pertama adalah manajemen pembukaan peserta didik baru, di mana sebuah lembaga itu bagaimana sih sebuah lembaga itu dapat mengelola atau perencanaan yang akan dilaksanakan sebelum atau sesudah perencanaan penerimaan peserta didik baru, baik mulai dari jumlah peserta didik baru yang akan diterima, terus kemudian jumlah kelas yang akan diampu, dan tentang mutasi keluar dan masuknya peserta didik. Hal ini adalah merupakan penting dalam sebuah lembaga pendidikan mengelola sebuah manajemen, karena dengan hal ini lembaga sekolah juga memudahkan untuk membuat registrasi apabila peserta didik ingin keluar atau masuk dalam sebuah pendidikan. Yang kedua adalah manajemen personalia. Untuk manajemen personalia ini adalah menyangkut dengan tenaga pendidikan, baik kualifikasi tenaga pendidik yang seperti apa yang harus diperbolehkan atau yang boleh mengajar oleh anak usia dini atau peserta didik. Sehingga dalam sebuah pendidikan perlunya ada kualifikasi khusus dari seorang guru jika ingin menjalankan sebuah pendidikan. Yang ketiga adalah manajemen sarana dan prasarana. Untuk manajemen sarana dan prasarana ini menyangkut sebuah sarana dan prasarana seperti apa yang akan difasilitasi oleh seorang lembaga agar kebutuhan dalam peserta didik ini tercukupi, sehingga dapat adanya sarana dan prasarana tersebut tercukupi, maka sebuah perkembangan atau kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan perkembangan dan pertumbuhan anak dapat tercapai, mulai dari kursi dan mejanya seperti apa, terus toiletnya seperti apa, ruang kelasnya luasnya berapa, serta kenyamanan dari ruang kelas yang telah direncanakan sebelumnya, hingga anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah manajemen kurikulum. Nah, untuk manajemen kurikulum merupakan manajemen yang sangat penting. Tanpa adanya manajemen kurikulum, lembaga pendidikan tidak dapat melaksanakan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya pada saat ini kurikulum merdeka. Apa sih tujuan dari kurikulum merdeka? Sehingga pada kenyataannya kurikulum merdeka merupakan kurikulum di mana merupakan kurikulum yang merupakan kurikulum peralihan dari kurikulum 13 dari masa kurikulum 13 ke masa pandemi sebelumnya, sehingga di mana pada kurikulum 13 kemarin peserta didik dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dalam kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka ini peserta didik diberi kebebasan atau kemerdekaan secara merdeka dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga guru memberikan kebebasan kepada anak untuk kegiatan apa sih yang akan dirancang atau diajarkan kepada anak usia dini, sehingga dalam kurikulum ini untuk memudahkan sebuah lembaga dapat mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai, dan tujuan lembaga ini bisa efektif dan efisien secara baik dan nyata untuk anak usia dini. Selanjutnya adalah manajemen pembiayaan. Untuk manajemen pembiayaan yaitu dimulai dari sebuah penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. Sehingga di sini dalam sebuah manajemen pembiayaan dimulai dari penganggaran berbasis sekolah atau karakteristik pembiayaan pendidikan. Sebuah pendidikan tanpa adanya sebuah pembiayaan tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga dengan adanya manajemen pembiayaan, sekolah lebih mudah untuk bisa mencukupi atau mengembangkan sebuah perkembangan melalui sebuah pembiayaan untuk bisa memberikan
memberikan atau memfasilitasi dari sarana dan prasarana mulai dengan manajemen pembiayaan. Yang selanjutnya adalah manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, manajemen ini merupakan manajemen yang sangat penting ya. Tanpa adanya kerjasama antara sebuah lembaga dengan sebuah masyarakat, ini tidak dapat terjadi. Karena sebuah lembaga atau pemimpin juga perlu menjalin hubungan yang baik antara masyarakat. Sehingga dengan ini akan memudahkan lembaga dapat diterima oleh masyarakat tersebut untuk menjalankan sebuah lembaga pendidikan dengan baik dan benar. Sehingga dengan adanya hubungan antara lembaga dan masyarakat ini dapat diterima dengan baik. Sehingga lembaga mendapatkan secara penuh mendapatkan dukungan untuk bisa menjalankan sebuah pendidikan di ruang lingkup masyarakat tersebut. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking